Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gipul Bani Alianto dari kelas 10 TKJ 1 di SMKN 1 Balongan. Kali ini saya akan membahas tentang materi OSI layer. Oke, kita masuk ke materinya. Di sini OSI layer atau bisa dikenal sebagai model OSI ataupun Open System Interaction adalah model referensi konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan yang logis dan terstruktur. Tujuannya adalah untuk menciptakan standar universal agar sistem komputer yang berbeda dapat berkomunikasi satu sama lain secara efisien tanpa tergantung pada perangkat keras atau lunak spesifik. Tiap lapisan memiliki fungsi ataupun spesifik dalam proses pengiriman data, mulai dari tingkat fisik hingga aplikasi, sehingga mempermudah pengembangan dan pencegahan masalah jaringan. Di sini tujuan OSI layer adalah untuk menciptakan standar komunikasi jaringan universal agar perangkat keras dan lunak dari berbagai vendor dapat saling berinteraksi tanpa masalah. Selain itu, model ini bertujuan untuk mempermudah pemecah masalah jaringan dengan membagi tugas komunikasi ke dalam 7 lapisan terpisah, memungkinkan deteksi dan isolasi kesalahan dengan lebih cepat. Di sini ada fungsi OSI layer, yaitu fungsi OSI layer sebagai kerangka standar yang memungkinkan sistem berada untuk berkomunikasi satu sama lain dengan memecah proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan terpisah, sehingga memudahkan pengembangan, pemahaman, arsitektur jaringan, dan troubleshooting masalah jaringan secara efisien. Di sini ada 7 layer OSI itu. Yang paling bawah ini ada physical, data link, network, transport, session, persistent, application. Kita bahas satu-satu di sini. Physical layer ini lapisan terendah dalam model jaringan OSI dan TCP atau IP yang bertanggung jawab untuk mendefinisikan secara fisik bagaimana bit-bit data 0 dan 1 dikirimkan melalui media transmisi jaringan seperti kabel tembaga, fiber optik, atau gelombang radio. Ada lagi di atas physical tadi, data link, lapisan kedua dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk menyediakan transfer data yang andal antar mode dalam satu jaringan fisik. Dan lapisan ketiga ada network layer dalam model jaringan OSI ini yang bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman paket data dan host pengiriman ke host penerima antar jaringan yang berbeda, termasuk melakukan pengalamatan logis seperti alamat IP, peruteran, menemukan jalur terbaik, dan mengontrol lalu lintas jaringan. Di sini ada lapisan keempat, yaitu transport layer dalam model jaringan OSI, dan lapisan kedua dalam model TCP atau IP yang berfungsi sebagai perantara komunikasi ujung ke ujung antara aplikasi di perangkat yang berbeda, memastikan pengiriman data yang andal atau cepat melalui jaringan. Di sini lapisan kelimanya ada session layer dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk menjaga, mensinkronkan, dan mengakhiri sesi komunikasi antara aplikasi yang berbeda di jaringan. Di sini lapisan teratas dalam model jaringan seperti model OSI dan TCP atau IP yang menyediakan antarmuka
antar pengguna dan aplikasi mereka dengan jaringan, memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan layanan dan data jaringan. Kesimpulannya, OSI Layer adalah model referensi tujuh lapis yang standarisasi untuk memandu proses komunikasi data antar perangkat dalam jaringan, memungkinkan interoperabilitas antar sistem yang berbeda. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.